Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 BK Anak Usia Dini yang terdiri dari saya sendiri, Aulia Mutia, dan dua rekan saya, Rika Zahara dan juga Kurnia Serwidari. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil rencana pelaksanaan layanan atau RPL yang sudah kami susun. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian yang pertama. eh, Rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal semester genap tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama komponen layanan yaitu layanan dasar, bidang layanan belajar, topik atau tema layanan, manajemen waktu untuk keberhasilan belajar, fungsi layanan, fungsi pengembangan, tujuan umum yaitu peserta didik mampu memanajemen waktu dengan baik, tujuan khusus yang pertama peserta didik memahami pentingnya manajemen waktu, peserta didik dapat belajar cara memanajemen waktu, yang terakhir peserta didik mampu mempraktikkan cara memanajemen waktu. Kemudian G, sasaran layanan siswa kelas 6. Materi layanan yang pertama pemahaman mengenai manajemen waktu, yang kedua cara membuat manajemen waktu. Waktu pelaksanaan 1 kali pertemuan dalam jangka 40 menit. Sumber materi dari Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Guru Sekolah Dasar yang berjudul Pengaruh Manajemen Waktu Belajar Peserta Didik Kelas 5 SD Negeri Salatiga 5 terhadap nilai raport yang ditulis oleh Indra Kartika Sari. Metode atau teknik ceramah dan diskusi tanya jawab, media atau alat, LCD, poster atau papan bimbingan. Kemudian pelaksanaan tahap awal yaitu memberi sapaan berupa salam, doa, serta menanyakan keadaan atau menanyakan kabar. Yang kedua, menjelaskan susunan dan tujuan layanan yang akan diberikan. Yang ketiga, membuat kontrak atau perjanjian untuk melaksanakan kegiatan dengan baik. Yang terakhir, menanyakan kesiapan peserta didik untuk melaksanakan layanan. Tahap kedua yaitu tahapan inti yang terdiri dari yang pertama, menayangkan video atau slide PowerPoint bila ada yang berkenaan dengan materi. Yang kedua, peserta didik diminta untuk mengamati dan menyimak dengan seksama. Yang ketiga, membuka diskusi tanya-jawab mengenai manajemen waktu dan tugas. Yang keempat, guru BK memberikan tugas dan membuat susunan manajemen waktu dan pelaksanaannya kepada peserta didik sesuai dengan kesehariannya. Yang terakhir yaitu tahap penutup. Guru BK mengajak peserta didik memetik kesimpulan atas tugas yang sudah mereka laksanakan. Yang kedua, guru BK memberikan penguatan materi atau tambahan materi. Yang terakhir, menutup kegiatan dengan berdoa dan mengucap salam. Evaluasi, yang pertama evaluasi proses. Yang pertama melihat sikap peserta didik, menyukai materi, antusias atau tidak. Yang kedua, guru BK dapat meminta peserta didik untuk menuliskan hasil yang mereka rasakan dari kegiatan layanan ini. Yang ketiga, cara diskusi peserta didik sesuai atau tidak dengan topik kegiatan layanan. Evaluasi yang kedua yaitu evaluasi hasil. Yang pertama, merasakan suasana setelah kegiatan, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang kedua, topik bahasan dirasa penting atau tidak penting. Yang ketiga, cara guru BK dalam menyampaikan materi sudah mudah dipahami atau sulit untuk dipahami. Yang terakhir, keseluruhan kegiatan menyenangkan untuk diikuti atau tidak menyenangkan untuk diikuti. Lampiran-lampiran berikutnya berisi lampiran uraian materi, lampiran lembar kerja siswa, lampiran lembar evaluasi. Berikut adalah lampiran uraian materi yang berisi tentang materi manajemen waktu dan pentingnya manajemen waktu. Manajemen waktu adalah kemampuan menggunakan waktu secara efektif dan efisien untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Peserta didik menghabiskan waktu belajar di sekolah kurang lebih 7 jam. Maka di luar jam belajar di sekolah, peserta didik masih memiliki 5 jam tambahan belajar di rumah. Peserta didik harus melaksanakan jadwal belajar secara teratur dan efektif supaya mendapat hasil yang baik. Peserta didik memilih banyak kesempatan belajar, menekuni bakatnya, berprestasi, dan dapat meraih cita-citanya. Kemudian materi yang kedua pentingnya memanajemen waktu. Waktu adalah uang. Moto ini cukup familiar di kalangan masyarakat. Artinya, bagaimana manusia untuk pandai dan mengelola waktu yang diibaratkan sama dengan uang. Bisa mendapatkan uang karena ada kesempatan waktu. Dalam karir, seseorang musuh terbesarnya adalah waktu. Menyia-nyiakan waktu dan sudah terlewat begitu saja sama tidak akan kembali seperti halnya uang. Peserta didik, tugasnya secara keseluruhan adalah belajar, dan belajar merupakan kebutuhan atau bahkan keperluan bagi peserta didik. Dalam proses belajar, setiap individu mendapatkan perubahan, baik dari pola pikir sampai perilaku dari informasi atau sumber yang diserapnya. Kemudian, dalam satu hari ada 24 jam yang tersedia untuk seorang individu untuk melakukan aktivitas apapun. Untuk peserta didik, umumnya 1/4 jamnya dipakai untuk belajar di lingkungan sekolah ataupun rumah. Namun tidak memungkiri, waktu belajar peserta didik di rumah pasti berbeda-beda. Ada yang belajar atau bahkan ada yang tidak belajar sama sekali. Banyaknya aktivitas adalah salah satu penyebabnya. Support belajar di rumah merupakan bantuan untuk pendukung hasil belajar. Itulah kadang ada yang rajin belajar di sekolah, namun hasil akhirnya masih kurang. Mungkin peserta didik yang seperti ini kurang waktu belajar di rumah. Maka dari itu, butuhnya manajemen waktu. Manajemen waktu adalah cara seseorang untuk mengatur waktunya dengan berbagai aktivitasnya agar efektif dan efisien. Belajar merupakan hal yang dibutuhkan manajemen waktunya, supaya kegiatan belajar dapat efisien dan efektif, supaya kegiatan belajar tidak mengganggu aktivitas lain, dan begitu juga sebaliknya. Peserta didik dapat memperhatikan video berikut bila ditayangkan di kelas. Manajemen waktu untuk pelajar. Link YouTube yang tersedia sebagai berikut. Selanjutnya, lembar
lampiran lembar kerja siswa akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rika Zahara. Kepada Rika, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang lampiran lembar kerja siswa. Yang pertama, jadwal aktivitas keseharian. Yang pertama yaitu urutkan prioritas tugas. Yang kedua, buat jadwal keseharian dari bangun pagi hingga kembali tidur, dirincikan dalam bentuk per waktu di dalam tabel. Dalam penyusunan jadwal, tetap mencantumkan waktu istirahat atau saat membutuhkan refreshing. Lampiran yang terakhir, lampiran evaluasi, akan dijelaskan oleh Kurnia. Kepada Kurnia, saya persilahkan. Pelayanan bimbingan klasikal, manajemen waktu untuk keberhasilan belajar. 1. Apakah yang Anda merasakan memiliki pemahaman dan pengalaman baru mengenai manajemen waktu? 2. Apa yang Anda rasakan ketika guru BK atau konselor menyampaikan materi tentang manajemen waktu? Positif atau negatif, menyenangkan atau membosankan, atau bahkan sulit dipahami? Jelaskan alasannya. 3. Apakah manajemen waktu berdampak baik untuk aktivitas keseharian Anda? Itulah rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal mengenai manajemen waktu untuk pelajar dari kelompok kami, kelompok 12. Semoga bermanfaat dan dapat berguna untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.